Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada ayahandaku, bunda-bundaku dan anandaku yang dicintai Allah, dicintai baginda Nabi Rasulillahil Karim, dicintai wali-wali Allah, kekasih Allah. Mujahadah, musyahadah, muraqabah. Mujahadah adalah perjalanan panjang. Mujahadah adalah merupakan sebuah titian jalan yang cukup panjang dan jauh. Sebuah pengorbanan yang butuh keikhlasan dan ketulusan, yang butuh persiapan materi, yang butuh persiapan fondasi dan dasar yang cukup kokoh dan kuat. Kemudian kita bisa bermusyahadah, berintai-intaian. Kita bisa saling menatap, kita bisa saling melihat. Lalu kita bermuraqabah. Kita dekat sampai dengan jauh, tidak berjarak, dekat menjadi tiada. Kita besar kemudian menjadi kecil, kemudian kita lenyap di dalamnya. Lalu kita tiada. Yang ada hanyalah yang berhak ada. Itulah ahdatul wujud. Allah Maha Ada. Mujahadah, musyahadah dan muraqabah adalah 3 klasifikasi ataupun etape dan tahapan gelondong besar. Insya Allah di dalam perjuangan ini tidak begitu mudah. Janganlah kita mengandai-andai kiranya menjadi hamba Allah yang beragama Islam itu begitu mudahnya kita merajut perjalanan ini dan gampang kita selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Rasa jenuh, rasa bosan, kemudian ragu-ragu adalah merupakan fikiran, angan-angan, adalah merupakan imajinasi, khayalan, sebuah paradigma berfikir tentang ada atau tidak ada. Semua paradigma berfikir tentang nampak atau tidak nampak. Allahu akbar walillahil hamd. Memang kita tidak bisa pungkiri, awalnya kita sebagai hamba Allah yang masih dalam keadaan polos, murni. Kita pasti menempatkan adanya Allah pertama berdasarkan cerita dan tuntunan kedua orang tua, bahwa sesungguhnya kita memiliki agama bernama agama Islam, memiliki Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kitab suci bernama Al-Quranul Karim, dan mempunyai Tuhan yang harus kita sembah dan sujud bernama Allah. Alif lam lam ha. Kemudian kita mulai mendengar, menyimak, lalu kita menempatkan adanya Allah itu di akal, di otak dan di pikiran kita. Berhari-hari, berlarut-larut lamanya kita berjalan di atas titian khayalan ketika kita menyembah dan bersujud mengikuti perjalanan panjang daripada kedua orang tua kita. Kita diajak pergi sholat di atas sajadah. Kita mulai menempatkan Allah berada di otak kita, berada di akal kita, berada di pikiran kita, dan berada di angan-angan kita. Kemudian kita melantunkan takbir. Lalu kita mengagungkan diri kita, memuji diri kita bahwa kita adalah anak yang soleh. Khusyuk kita melakukannya, padahal kita sendiri tak tahu di mana letaknya khusyuk itu. Allahu akbar walillahil hamd.
Allah maha mengetahui, insya Allah. Allah maha memaklumi, insya Allah. Di angan-angan, di akal fikiran, di otakmu pun adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Otak juga ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Akal juga adalah hal gaib, alam yang sangat tinggi kedudukannya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu nak. Mudah-mudahan Allah merahmatimu ayah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu bunda. Insya Allah. Untuk itu maka, pertama, ketika kita dewasa, kita mulai mencari tahu. Kita mulai mencari-cari siapa sebenarnya Allah ini. Siapa sebenarnya pencipta ini. Bagaimana dahsyat dan saktinya sehingga gunung yang begitu tinggi bisa tercipta. Bagaimana sakti dan mandragunanya sehingga matahari bisa tercipta, bulan bisa tercipta, lautan yang terbentang luas bisa tercipta dengan asinnya, dan seluruh makhluk materi-materi ciptaan yang lainnya di alam semesta ini yang bila dijangkau dengan akal tidak mampu dijangkau oleh manusia. Kemudian kita mulai bertauhid seperti datuk kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mulai bertanya-tanya tentang tenggelamnya matahari ataupun terbenamnya matahari, munculnya bulan purnama, banyaknya bintang gemintang, banyaknya jumlah pasir di hamparan bumi yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Jangankan banyaknya pasir, banyaknya butiran nasi di atas piring pun tak tahu kita mana butiran itu yang termasuk barokah atau diberkahi Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Anakku, ayahandaku dan bundaku dicintai Allah. Perlahan-lahan kita mulai mengkaji, memikirkan. Lalu kita tertanamkan tauhid datuk kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kita terkenal dengan belajar mengenal diri. Kita mulai mengikuti guru-guru murabi kita melalui media sosial ataupun melalui wajangan-wajangan di pondok-pondok pesantren ataupun di pondok-pondok pengajian ataupun di rumah keluarga kita. Kita mendengar cakapan-cakapan indah tasawuf, belajar mengenal diri, belajar mengenal Allah, maka kita mulai belajar, merangkak dan belajar. Lalu kita mulai bermujahadah tanpa kita sadari kita telah bermujahadah pada saat itu. Insya Allah, ayahandaku dan bundaku yang dicintai Allah, keraguan, kemudian jenuh, Masya Allah. Adapun perjalanan-perjalanan yang menggelisahkan, yang tidak khusyuk ketika kita beribadah. Pertama, kita hidup di atas bumi karena kita masih memiliki material bumi di diri ini. Apa itu material bumi? Itulah benda-benda mati yang dihidupkan oleh nafas. Itulah benda-benda mati yang dihidupkan oleh jiwa. Itulah benda-benda mati termasuk nafas dan jiwa dihidupkan oleh Nur Muhammad. Itulah Nur Muhammad di dalam Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Allahu Akbar. Apa benda-benda mati itu? Benda-benda mati itu adalah darah kita, daging kita, tulang kita, kulit kita, jantung, empedu, limpa hati dan paru-paru kita. Elemen-elemen ini bernama jasmani atau jasad. Sumber daripada elemen mulai daripada darah, daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa hati dan paru-paru berasal dari saripati, tanah yang bernama mani dan sel ovum. Mani dan sel ovum ini diukir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jasad kita. Sumber daripada setetes mani ini yang berasal daripada makanan minuman yang ada di bumi, inilah yang membawa hawa-hawa bumi. Hawa-hawa bumi ini tidak bisa hidup. Mani dan spermatozoid ini tidak bisa hidup kalau tidak ada jiwa, tidak ada nafas di dalam. Nafas dan jiwa tidak bisa hidup, nafas atau jiwa tidak bisa hidup kalau tidak ada Nur Muhammad. Sebuah energi dahsyat dari Allah yang maha hidup yang bernama Nurul Azzati. Di dalam Nur Muhammad di dalam Nurul Azzati membuat nafas atau jiwa ini hidup. Kemudian berada di dalam wadah mani, berada di dalam ciptaan spermatozoid, maka hiduplah spermatozoid itu. Maka perlu kita sadari bahwa dampak daripada kita mengantuk, dampak daripada kita rasa malas, dampak daripada kita rasa ragu, dampak daripada rasa kita jenuh dan bosan adalah makanan dan makanan, minuman dan minuman bumi yang sesungguhnya tidak halal, yang sesungguhnya kotor dan mengotori, sehingga membuat kita mengantuk, membuat jasmani ini malas, membuat jasmani ini ragu-ragu, membuat jasmani ini menjadi jenuh dan bosan ketika beribadah.
Oleh karena itu maka di dalam BMB ini insya Allah pertama bersih dan sucikan dulu. Di dalam seluruh ajaran mulai daripada syariat kita diajarkan kita bertaharah yang baik. Bersih dan sucikan 9 pintu jasad dengan baik, maka engkau akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Engkau akan melunaskan hutang-hutangmu tentang rasa kantukmu, tentang rasa bosanmu, rasa ragu-ragumu, atau rasa malasmu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih dan sucikanlah 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, 1 lubang mulut pembicaraan, 2 pandangan mata daripada pandangan mata maksiat itu dijaga. Jangan sampai selalu memandang yang maksiat atau memandang yang berdosa. Jangan sampai selalu melihat yang berdosa. 2 pendengaran telinga, jangan sampai selalu mendengar yang berdosa. 1 lubang mulut, jangan sampai selalu berbicara yang berdosa. 2 lubang hidung, jangan sampai nafas yang keluar masuk selalu yang haram. 2 lubang, yang pertama di depan dan yang kedua di belakang. Di depan adalah pintu kemaluan. Lubang ini harus dijaga, jangan sampai kita berzina atau bermaksiat dan berbuat dosa. Serta lubang dubur, jangan sampai penuh dengan kotoran istinja yang tidak sesuai dengan akhlak dan tata krama istinja taharah ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 lubang pintu tempat potensi masuknya perbuatan dosa inilah yang akan membuat kita jenuh, yang membuat kita malas, yang membuat kita ragu, yang membuat kita bimbang pula, dan yang membuat kita mengantuk. Karena ada 2 persoalan mengantuk sebelum jiwa ini tenggelam di dalam Nur Muhammad atau fana lebur di dalam Nur Muhammad, dan mengantuk setelah jiwa melebur di dalam Nur Muhammad menuju Nurul Izzat. Mengantuk yang pertama karena proses berjalan masih melewati 3 alam. Alam bumi, alam arwah, alam jin. Maka godaan daripada jin, godaan daripada hawa diri sendiri, hawa-hawa bumi yang belum tertutup oleh hawa-hawa ketuhanan Allah atau hawa rabbania, akhirnya membuat kita rasa kantuk, rasa malas, rasa jenuh, ragu-ragu karena ada 2 pikiran di situ. Insya Allah ketika sudah bersih 9 pintu jasad, dikendarai dengan zikir Allah yang baik, zikir zahirkah, zikir kolbihkah, zikir nafaskah, maka insya Allah melalui proses bayat dan mujahadah bersama mursyid, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan menuntun hidayah, karena sesungguhnya hakikat berbayat itu bukan dengan jasmani mursyid, tetapi justru dengan ar-ruh, dengan jiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbayat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Guru, insya Allah baginda Nabi sebagai robita mursyid, Nur Muhammad tuntunan sejati dunia wal akhirat. Insya Allah dengan adanya pembersihan dan pensucian 9 pintu jasmani, berjalan menuju Allah dengan kendaraan zikir Allah, zikir zahirkah, zikir kolbikah, zikir nafas atau zikir nyawakah, maka mudah-mudahan Allah meridho melewati 3 alam ini, alam bumi, alam arwah dan alam jin. Jiwa tenggelam di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad membawa pergi tenggelam di dalam Nurul Izzati. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada lagi rasa kantuk kecuali usuk, lebur dan fana. Terjadilah perjalanan mujahadah. Awalnya kita membersihkan dan mensucikan. Dalam musyahadah kita bertemu Allah, muraqabah kita semakin dekat dan lebur serta fana di dalam zatnya. Kita tiada Allah yang ada. Ringkas ceritanya seperti itu, tetapi perjalanannya cukup panjang. Perjalanannya bertatih-tatih. Modalnya adalah yang pertama adalah cinta, yang kedua ikhlas. Cinta pun butuh keikhlasan. Kalau cinta tidak dengan ikhlas, cinta yang merasa terbebani dan dibebani, maka engkau tidak mendapatkan ma'rifat. Ilahi anta maksud waridaka matlub, atini mahabbata wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada Allah hanya kita maksud, ridhonya, restunya yang kita cari. Di bawah pohon cintanya kita mendapatkan ma'rifat billah. Sebuah perjalanan panjang, kemudian kita dekat kepada Allah, lalu kita saksikan dan saling bermusyahadah, berintaian, saling bersaksian melalui mata hati dan rasa. Oleh karena itu maka Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita beradab, berjalan bermujahadah dengan penuh dengan adab ikhlas kita. Kita tertuntun dengan segala keputihan hati, dengan segala kepolosan dan kebodohan. Kita tinggalkan dan kita matikan keakuan kita. Aku yang ada pada diri hamba yang hina.
pada diri jasmani, pada diri benda-benda mati yang ada pada hidup ini, insya Allah kita akan menemukan yang disebut dengan muraqabah, dan kita akan menemukan disebut dengan musyahadah. Kita akan tiada lagi mengalami yang namanya kegelisahan. Kita tidak lagi mengalami yang namanya keraguan-raguan. Kita tidak akan lagi mengalami yang namanya kejenuhan atau bosan dalam beribadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah, datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa mencari sesuatu dengan pengetahuannya, insya Allah yang dia ketahui, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan pengetahuan yang tidak pernah dia ketahui. Oleh karena itu, berangkatlah dalam kebodohan, berangkatlah dalam kepolosan hati, berangkatlah dengan mujahadah yang penuh dengan adab dan ikhlas. Sopan, etika dan tata krama beradab adalah merupakan kunci daripada segalanya, sehingga kita akan menemukan hakikat yang menciptakan adab Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita pertanyakan kepada diri kita, sudah hadirkah kita di majelis Allah, di majelis duha, di majelis tahajud, di majelis 5 waktu sehari semalam? Sudah hadirkah kita di majelis Al-Quran? Sudah hadirkah kita di setiap majelis-majelisnya? Allahu Akbar walillahil hamd. Itu semua adalah merupakan rangkaian mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui para malaikatnya kadang tidak mendapatkan kita di majelis duha, kadang tidak mendapatkan kita di majelis tahajud, kadang tidak mendapatkan kita di majelis 5 waktu sehari semalam, tidak mendapatkan kita di majelis ibadah manapun jua. Maka kita harus perlu sadar dan sadar, janganlah kita mengemis seperti kita merangkak mengemis untuk mendapatkan sesuatu makanan instan. Sekali kita makan langsung kita kenyang, lalu kita sempurna menjadi anak yang sehat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Tidak. Kita berhati-hati, kita buktikan bakti kita, kita buktikan perintah kita. Datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermujahadah hingga sampai kakinya bengkak, beribadah, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Insya Allah bukti daripada jasad ini harus kita buktikan dengan mujahadah kita. Bukti daripada jiwa ini harus kita buktikan dengan mujahadah kita. Bukti daripada nafas ini kita harus buktikan dengan mujahadah kita. Bukti dengan hati dan perasaan ini harus kita buktikan dengan mujahadah kita. Bukti melalui akal dan fikiran serta otak ini kita buktikan dengan mujahadah kita kepada Allah. Maka kita akan bermuraqabah dan bermusyahadah. Insya Allah demikian barangkali Al-Fakir yang hina ini menyampaikan, sekiranya dapat kita amalkan dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mencintai dan Allah mencintai kita. Allah merahmati kita, mengasihi kita dan menyayangi kita hingga sampai yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.